Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Abdurrahman dari Prodi PGMI semester 4. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, saya akan mempresentasikan dengan judul Perkembangan Teknologi Produksi, Komunikasi, dan Transportasi. Baiklah, langsung saja. Bagian A, perkembangan teknologi produksi. Teknologi produksi adalah teknik perindustrian dengan menggunakan mesin-mesin. Perkembangan teknologi dari masa ke masa untuk mempermudah kegiatan yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ke satu yaitu jenis teknologi masa lalu dan masa kini. Pada zaman dahulu, semua orang tergantung hidupnya dengan lingkungan sekitar. Misalnya, teknologi mengolah sawah, dahulu orang menggunakan lembu untuk membajak. Namun sekarang menggunakan traktor. Dalam membuat pakaian, dahulu dengan jalan memintai. Dari kapas kemudian menjadi benang. Kemudian dari benang lalu ditenun secara tradisional. Setelah jadi lalu dibawa ke penjahit dan jadilah pakaian yang diinginkan. Jika orang sakit, cukup mengambil daun-daun atau tumbuhan yang ada di sekitar lalu diminum. Tetapi pada saat ini orang sakit dibawa ke dokter untuk diobati. Yang bagian B yaitu perkembangan teknologi komunikasi. Manusia adalah sebagai manusia individu dan juga sosial sebagai makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia akan selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Hubungan dapat dilakukan secara perorangan atau bisa juga kelompok. Hasilnya dapat menimbulkan adanya pertukaran informasi yang disebut komunikasi. Komunikasi dapat terjadi secara langsung antara kedua belah pihak. Misalnya, Udin ingin bertanya letak kantor pos. Dia harus menanyakan kepada polisi yang kebetulan berada di dekatnya. Dari tanya jawab tersebut, akhirnya Udin mengikuti di mana letak kantor pos. Dari tanya jawab tersebut terjadilah suatu komunikasi dua arah antar si penanya dan yang ditanya. Komunikasi juga sering dilakukan secara tidak langsung. Misalnya, Tanto ingin menghubungi bibinya yang sedang berada di Pulau Batam. Untuk itu, Tanto harus mengirim surat melalui kantor pos. Komunikasi melalui surat adalah salah satu contoh komunikasi secara tidak langsung. Yang ke satu yaitu alat-alat teknologi komunikasi masa lalu dan masa kini. Pada masa lalu, teknologi komunikasi yang digunakan sangatlah sederhana dengan cara memukul alat kentongan atau beduk. Misalnya, mau kerja bakti, setelah alat kentongan itu dipukul, maka orang pun berkumpul dan bekerja di suatu tempat. Beduk dipukul, maka para jamaah masjid berkumpul untuk sholat. Saat ini sudah banyak hasil teknologi komunikasi yang terjangkau dan dapat dibeli oleh masyarakat. Orang dapat menggunakan telepon atau HP untuk berkomunikasi, bahkan masa kini sudah banyak digunakan teknologi internet. Bagian C, perkembangan teknologi transportasi. Kendaraan yang digunakan untuk pergi dan pulang beraktivitas disebut alat transportasi. Alat transportasi disebut pula sarana pengangkut. Sarana pengangkut sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengantar sekolah, ke pasar, ke kantor, keluar kota, atau daerah dan bahkan luar negeri. Dengan demikian, terjadilah perpindahan orang dari satu tempat lain atau disebut mobilitas manusia. Selain itu, alat transportasi juga digunakan untuk mengangkut hasil-hasil pertanian, industri, dan perkebunan dari suatu tempat ke tempat lain disebut dengan mobilitas barang. Yang ke satu, jenis-jenis transportasi masa kini dan masa lalu. Pada masa dahulu, alat transportasi tidak seperti sekarang. Banyak cara alami yang dapat dipergunakan, sehingga tidak menimbulkan pencemaran baik udara, air, ataupun lingkungan.
Dengan kemajuan teknologi, maka teknologi transportasi pun dapat berkembang dengan cepat. Secara garis besar transportasi dapat dibedakan: transportasi darat, air, dan udara. Pada masa lalu, orang hanya menggunakan transportasi darat dan juga air. Transportasi air meliputi sungai, danau, dan laut. Adapun transportasi darat adalah jalan raya dan kereta api. Di samping itu, transportasi udara masa kini menggunakan pesawat terbang. Transportasi masa lalu. Yang ke-1 itu penggunaan tenaga angin. Sudah digunakan sejak zaman nenek moyang, mereka datang dari tempat asalnya, yaitu Yunani, dengan memakai perahu layar yang digerakkan oleh tenaga angin. Tentu saja ini tidak akan menimbulkan pencemaran udara. Kekurangan perahu layar ini adalah hanya bisa digerakkan jika ada angin, jika membutuhkan waktu lama untuk sampai ke tujuan. Yang kedua itu menggunakan tenaga orang. Tenaga orang digunakan untuk mengangkut barang dengan cara dipikul, digendong, ditaruh di atas kepala, didorong, atau gerobak dorong, digotong bersama, dan lainnya. Yang ketiga itu menggunakan aliran air. Di masa lalu, aliran sungai dimanfaatkan sebagai alat transportasi. Biasanya menggunakan rakit bambu atau perahu lesung. Yang diangkut adalah kayu dari hutan dan juga hasil hutan lainnya. Aliran air yang bisa digunakan adalah aliran air yang tenang dan stabil. Yang bagian B itu transportasi masa kini. Pada dasar sekarang ini, banyak diciptakan alat-alat transportasi yang lebih canggih. Kecepatannya tinggi dan tempatnya lebih nyaman. Saat ini, untuk angkutan darat, ada kelas-kelas tertentu yang telah disediakan. Misalnya, kelas ekonomi, kelas bisnis, kelas eksekutif, dan super eksekutif. Untuk kelas ekonomi, fasilitas kendaraan yang disediakan kurang lengkap. Kelas bisnis dilengkapi dengan alat pendingin berupa AC, kelas eksekutif dan super eksekutif dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti AC, toilet, dan lainnya. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.